Baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga manajemen kelas mengenai pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, yang pertama itu ada pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, di sini beberapa para ahli mengutarakan atau mengartikan bahwa di mana manajemen kelas itu dikatakan adalah suatu usaha yang dikerapkan untuk mewujudkan sistem belajar mengajar yang lebih efektif dan lebih menyenangkan, serta dapat memotivasi para siswa itu untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, atau dapat dikatakan juga sebagai manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar ini secara sistematis. Nah, yang dimaksud dengan usaha sadar itu adalah mengarah pada persiapan bahan belajar, penetapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, dan mewujudkan kondisi proses belajar mengajar dan pengaturan di dalam kelas. Nah, sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler itu dapat tercapai. Nah, sedangkan menurut beberapa para ahli lainnya mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah segala kegiatan guru di kelas yang menciptakan dan mempertahankan kondisi optimis bagi terjadinya proses belajar. Nah, sehingga dari dua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen kelas adalah kegiatan pengelolaan kelas untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif dan lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya beberapa para ahli juga menyatakan bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, yang pertama itu ada pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan dalam manajemen kelas itu dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Nah, di sini peran guru adalah untuk mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Nah, yang kedua ada pendekatan ancaman. Yang dimaksud dengan pendekatan ancaman dalam manajemen kelas adalah salah satu pendekatan guru untuk mengontrol perilaku peserta didik dalam kelas. Nah, pendekatan ancaman di sini yang tergantung dalam kelas itu dapat diimplementasikan guru melalui papan larangan atau larangan saat belajar dan paksaan kepada peserta didik yang membantah dan yang sengaja ditunjukkan agar peserta didik mengikuti apa yang telah diinstruksikan oleh guru. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan kebebasan. Yang dimaksud dengan pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas adalah dapat dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik tersebut agar merasa mereka itu memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang dapat mereka pahami dan apa yang mereka inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah, yang keempat ada pendekatan resep. Nah, pendekatan resep dalam manajemen kelas itu dapat dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh. Itu dapat dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas tersebut. Nah, yang kelima ada pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik dalam kelas. Nah, yang keenam ada pendekatan perubahan tingkah laku. Nah, pendekatan perubahan tingkah laku dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengubah tingkah laku peserta didik dalam kelas. Nah, yang ketujuh ada pendekatan kerja kelompok. Nah, pendekatan kerja kelompok dalam manajemen kelas itu dapat memandang peran guru sebagai pencipta terbentuknya kelompok belajar yang berada di dalam kelas. Nah, yang kedelapan itu ada pendekatan elektis. Nah, pendekatan elektis dalam manajemen kelas ini lebih menekankan pada potensi, kreativitas, dan inisiatif dari wali atau guru dalam kelas untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam berbagai situasi yang dihadapi dalam kelas.
Nah, pendekatan dialektis ini juga disebut sebagai pendekatan pluralistis, yaitu manajemen kelas dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien di dalam kelas. Nah, yang kesembilan ada pendekatan teknologi dan informasi. Nah, pendekatan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas ini lebih berasumsi bahwa pembelajaran itu tidak cukup hanya dengan transfer ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran modern itu perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi yang ada pada zaman sekarang. Nah, yang kedua ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang lebih mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat itu akan lebih mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Nah, pendekatan ini berpendapat juga bahwa manajerial yang efektif adalah hasil dari perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru ini adalah menyediakan dengan teliti pelajaran yang baik. Nah, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan setiap peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga ada pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan kerja kelompok dengan model ini lebih membutuhkan di mana kemampuan guru dalam menciptakan momentum-momentum yang dapat mendorong sebuah kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang lebih produktif. Nah, di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan di mana guru itu harus dan mampu untuk menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini beberapa para ahli juga mengetengahkan dua asumsi, yaitu yang pertama ada pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial, dan asumsi ini mengharuskan guru atau wali kelas dalam pengelolaan kelas selalu mengutamakan kegiatan di mana yang dapat mengikut sertakan seluruh peserta didik dalam kelas. Nah, dengan kata lain, kegiatan kerja ini harus diarahkan pada kepentingan bersama dan sedikit mungkin kegiatan yang bersifat individual. Nah, yang kedua ada tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar, yaitu agar menjadi kelompok yang lebih efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi itu berarti seorang wali atau guru kelas harus mampu mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok manajemen kelas. Nah, yang terakhir ada pendekatan sosio-emosional. Nah, pendekatan sosio-emosional dalam pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Nah, artinya ada hubungan yang baik, yang positif antara guru dengan peserta didik, serta hubungan antar peserta didik. Nah, di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu. Dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang lebih sehat. Nah, selanjutnya pendekatan sosio-emosional ini akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang dalam kelas. Nah, hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antara siswa dan guru dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Nah, dalam hal ini guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Nah, oleh karena itu seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang lebih baik melalui pemeliharaan hubungan serta pribadi di dalam kelas tersebut. Nah, untuk terciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi oleh guru itu sangat penting. Nah, kesimpulan dari materi ketiga ini adalah pengolahan kelas merupakan suatu usaha guru untuk menciptakan
untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang lebih kondusif agar tercapainya kondisi yang optimal sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan mengendalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan kata lain, pengolahan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pembelajaran. Nah, adapun pendekatan dalam pengolahan kelas agar pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif. Nah, itu meliputi pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, dan pendekatan kebebasan, dan juga pendekatan sosio-emosional. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.